Assalamualaikum teman-teman. Pada hari yang indah ini, kita akan bersama membahas tentang paradigma dalam konteks penelitian bahasa menurut Habermas. Apa itu paradigma? Menurut Hedi Sri Ahim Saputra, paradigma itu adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Kata seperangkat tersebut menunjukkan bahwa paradigma itu memiliki atau menyimpan sejumlah unsur-unsur yang sifatnya tidak hanya satu unsur saja. Unsur-unsur inilah yang biasanya disebut dengan konsep. Dalam konsep itu sendiri akan terkandung makna-makna tertentu. Maka biasanya paradigma itu juga dapat disebut juga sebagai kumpulan makna-makna atau kumpulan pengertian. Kemudian, apa itu paradigma penelitian bahasa? Menurut Mujiyara Harjo, paradigma penelitian bahasa adalah pandangan mendasar mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian. Paradigma mendasar inilah yang dapat digunakan peneliti untuk menetapkan dan menentukan konsep terhadap bahan dan tujuan dari kajian. Sehingga dalam paradigma penelitian itu terkandung sejumlah pendekatan. Dalam pendekatan terkandung sejumlah metode. Kemudian dalam metode terkandung sejumlah teknik. Dalam teknik terkandung sejumlah cara, piranti, ataupun alat. Menurut Habermas sendiri, paradigma itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, paradigma positivistik, yang kedua, paradigma interpretif, dan yang ketiga adalah paradigma refleksif. Paradigma positivistik lebih menekankan pada ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak, menuju yang konkret dan bersifat spesifik. Sehingga lazimnya paradigma ini disepadankan dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian untuk paradigma interpretif, itu lebih menekankan pada ilmu bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik menuju ke yang umum dan abstrak. Sehingga lazimnya paradigma ini disepadankan dengan pendekatan kualitatif. Kemudian paradigma yang terakhir yaitu paradigma refleksif. Paradigma refleksif ini tidak hanya mau menjelaskan, mempertimbangkan, dan merefleksikan suatu realitas sosial, tetapi juga ingin membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada untuk memenuhi kelayakan sebagai penafsiran tandingan. Sehingga lazimnya paradigma ini disepadankan dengan pendekatan kritik. Namun biasanya juga paradigma refleksif ini dapat disebut juga dengan paradigma kritik. Kemudian pada pembahasan kriteria, seorang peneliti untuk mengkaji penelitiannya harus memenuhi kriteria dalam pemilihan paradigma suatu kajian. Nah, dalam paradigma ini memiliki kriteria tersendiri. Seperti pada paradigma positivistik, memiliki kriteria validitas. Kemudian yang kedua, reliabilitas, kemudian yang ketiga, objektivitas, dan yang keempat, generality atau kerapatan. Validitas ini digunakan oleh peneliti untuk membuktikan apa yang dikumpulkan peneliti itu telah sesuai dengan fokus kajiannya. Kemudian keandalan atau reliabilitas dibuktikan untuk kapan dan siapapun data yang dikumpulkan oleh peneliti akan memberikan hasil yang kurang lebih sama. Kemudian objektivitas membuktikan tidak adanya pengaruh pribadi peneliti terhadap hasil penelitiannya. Sedangkan generality atau kerapatan membuktikan bahwa simpulan kajiannya bisa diberlakukan secara umum. Kemudian pada paradigma interpretif juga memiliki kriteria tersendiri, yaitu yang pertama, keterpercayaan,
Kemudian yang kedua, kebergantungan. Yang ketiga, kepastian. Kemudian yang keempat, keteralihan. Kepercayaan ini membuktikan bahwa data perolehan dan simpulan kajian benar-benar dapat dipercaya. Sedangkan kebergantungan digunakan untuk membuktikan bahwa temuan atau simpulan dari suatu kajian itu benar-benar bersandar pada data yang mentah. Kepastian atau confirmability digunakan untuk membuktikan bahwa kebenaran temuan dan simpulan kajian bisa dilacak berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti. Sedangkan transferability atau keteralihan digunakan untuk membuktikan bahwa temuan dan simpulan penelitian bisa diberlakukan pada kasus lain yang memiliki ciri-ciri sama dengan kasus yang dikaji. Untuk paradigma yang terakhir, yaitu refleksif, memiliki kriteria relevansi. Itu digunakan untuk membuktikan bahwa topik maupun ideologi yang dipilih memiliki keterkaitan erat dengan tantangan atau masalah kemanusiaan. Sedangkan koherensi membuktikan bahwa seluruh bangunan penafsiran yang ditawarkan tidak saling bertentangan. Kekritisan lebih membuktikan pada penelaah berhasil membongkar suatu wacana hingga ke akar-akarnya. Sedangkan yang terakhir adalah kebernalan. Digunakan untuk membuktikan bahwa penafsiran tandingan yang diajukan memiliki landasan penalaran yang kokoh. Dari kriteria tersebut akan melahirkan suatu tingkat subjektivitas. Tingkat subjektivitas dalam paradigma positivistik itu adalah objektif, sehingga memiliki teori pendukung yaitu rasionalisme dan empirisme. Sedangkan pada paradigma interpretif yang bersifat subjektif, sehingga memiliki teori pendukung yaitu teori fenomenologi, hermeneutika, etnometodologi, teori dramaturgi, interaksi simbolik, dan teori budaya. Sedangkan untuk paradigma refleksif memiliki tingkat subjektivitas bersifat kritis, sehingga memiliki teori pendukung yaitu Marxian praksis. Demikian pemaparan tentang paradigma dalam penelitian bahasa menurut Habermas. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.